Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa saham-saham dari bank second liner. Yang pertama BJTM, kedua BJBR, ketiga BRIS, keempat Agro, kelima BBKP, keenam BNGA, ketujuh PNBS, dan terakhir PNLF. Langsung saja ke saham pertama. Ada BJTM yang di hari Jumat kemarin ditutup terkoreksi cukup dalam 3,16% ke harga 765. Kalau dilihat transaksi asing seminggu kemarin itu net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya BJTM didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BJTM mungkin sesuai kejadian apa yang seperti saya analisa ya. Dia itu tektokan di area 760 dan 800. Waktu itu kan saya bilang waktu sebelum dividen trap, saya bilang ya mentok dia bisa 770, 760 terus naik lagi ke 800 habis itu turun. Dia kemungkinan menjaga tuh gapnya ini. Jadi kemana BJTM ada potensi untuk technical rebound juga. Mungkin satu candle lagi koreksi ke 760 terus ditarik naik. Mungkin aja dia malah konsolidasinya di bawah lagi, nggak nyampe 800 ya. Di area ini kemungkinan dia konsolidasi. Kalaupun turun ke 750 mungkin nggak 740. Bisa jadi, tapi sepertinya dijaga ya. Sepertinya akan bertahan di area ini 760 sampai 780. Tektokannya di area ini. Kalau Bapak Ibu yang mau coba cari profit tipis 2%, ya bisa beli. Ini kan saham juga nggak terlalu volatil pergerakannya. Ya nekat aja beli, tapi ini disclaimer on ya. Kalau dilihat juga dia koreksi dengan volume kecil saat dia rebound, saat dividen juga volumenya besar ya. Kemungkinan dipertahankan supportnya 760. Jadi seperti itu, MACD-nya memang mengarah tajam ke bawah, bercat di bawah 0 makin dalam. Seperti yang saya bilang, walaupun volume kecil jangan percaya. Kalau tetap jebol support ya harusnya exit dulu. Seperti itu untuk BJTM. Langsung saja ke saham kedua. Ada BJBR yang di hari Jumat ditutup terkoreksi 0,32% ke harga 1.520. Kalau dilihat transaksi asing terus net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya BJBR sedikit diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BJBR apakah menarik? Harusnya menarik. Ini ada indikasi pola bullish pennant ya. Karena dia berhasil breakout dari pola cup and handle-nya ini dan membentuk continuous pattern bullish pennant. Ini tinggal dia break 1550, arahnya 1600 dan potensi pola cup and handle-nya ini BJBR itu bisa sampai 1800, tapi time frame-nya lebih lama ya, nggak dalam waktu dekat. Kalau dikasih dalam waktu dekat itu bonus, tapi kalau saya lihat ya mungkin lama, mungkin 3 bulan, 4 bulan, bisa jadi ya, bisa juga setengah tahun atau akhir tahun sampainya. Karena dalam proses naiknya kalau memang ke 1800 itu ada turunnya juga, ada koreksi naik turunnya, seperti halnya dia membentuk pola cup and handle-nya ini. Kan dia turun, naik lagi 1500, gagal turun lagi, baru naik akhirnya breakout. Dan menarik untuk BJBR, tetap minggu ini peluangnya rebound. Minim-minim bisa 1550 sampai 1560. Kalau sampai 1600 itu bonus. Kalau nekat beli di harga sekarang, tinggal cut loss kalau dia jebol 1500, seperti itu. Untuk BJBR bisa juga seperti ini risk rewardnya. Tapi yang perlu Bapak Ibu ketahui, ini saham lambat gerak ya. Cut loss-nya cuma 2,9%, target TP 5,2%. Jadi seperti itu bisa risk rewardnya. Seperti itu untuk BJBR. Langsung saja ke saham ketiga, ada BRIS yang di hari Jumat ditutup di harga 1.605 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat transaksi asing terus net buy ya, bahkan dari tanggal 22 Maret. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BRIS diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BRIS kemana arahnya? Kalau saya lihat sepertinya ada potensi untuk rebound minggu ini ya. Target reboundnya terdekat itu 1640. Kalau ke 1640 itu sekitar 35 poin. Ya lumayan lah, 2% kalau nekat ya. Yang penting Bapak Ibu cut loss saja kalau dia jebol 1600. 1-2% aja cut loss saja. Karena berpeluang kalau sampai jebol 1600 arah BRIS ke 1500 ya. Karena terus membentuk higher low. Kan dia terus turun nih. Sebelumnya di sini, ini lagi turun lagi higher low-nya ya, kalau ini jebol turun. Tapi ini kan bisa jadi pola pattern flag atau bullish pennant. Tinggal nunggu dia break, ini harusnya sampai nih 1700. Semoga aja minggu ini dia bisa sampai itu 1700 kalau rebound. Seperti itu untuk BRIS. Menarik diperhatikan juga kalau nekat ya, ini area support. Cut loss saja kalau dijebol 1600, tapi disclaimer on. Seperti itu untuk BRIS. Langsung saja ke saham keempat.
Ada agro yang di hari Jumat ditutup menguat 0,4% ke harga 1245. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker semarinya, agro diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, agro masih coba berjuang bertahan di atas support ya. Tapi ini ada indikasi pola cup and handle terbalik. Jadi cukup rawan kalau sampai jebol neckline 1200. Potensi arah bisa ke 800. Kondisi seperti ini. Enggak ya, ke 900 arahnya. Dan kalau mau bagus, ya agro harus bertahan di atas 1200. Kalau nekat beli di harga sekarang karena dekat support, tinggal cut loss saja kalau dijebol 1200 udah. Kalau setelah banyak mikir lagi, jebol jual. Itu aja namanya trading. Kalau nggak pakai cut loss, boleh nggak ya? Sama, masih seperti yang dulu-dulu saya katakan, siap rugi waktu, itu aja. Dan kalau bisa diversifikasi ya, money management. Setiap beli saham ya maksimal 25-30%, jangan lamsam. Karena kalau sangkut kan masih bisa dipakai dana yang lain. Jadi seperti itu. Untuk agro, kondisinya ya belum aman, cuman ya bisa lah kalau untuk spek buy. Semoga aja ada technical rebound. Kalau dilihat tadi belum ada flow juga ya, masih kurang besar nih, teman. Ada akan nih yang akum, ya lihat aja. Bisa nggak dia ngangkat? Minim-minim kalau rebound menurut saya agro Senin atau Selasa ya bisa 1300 tuh tercapai ya. Nyentuh terus dia turun lagi ya bisa seperti itu untuk agro. Jadi seperti itu aja untuk agro. Langsung saja ke saham kelima. Ada BBKP yang di hari Jumat kemarin ditutup di harga 246. Sama harga penutupan hari sebelumnya. Dan 3 hari dah dia tutup selalu di 246. Transaksi asing 3 hari ke belakang itu mulai net buy. Sebelumnya net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya memang masih ada distribusi. Jadi harap sabar aja. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal, BBKP gimana? BBKP sudah 5 hari minggu kemarin itu gagal lewat 250, tapi dia membentuk candle doji dan supportnya 244 selalu dipertahankan, dan minggu kemarin dia nggak membuat low baru. Jadi apakah menarik untuk BBKP? BBKP ini menarik kalau sudah tutup di atas 250, tapi terlihat dia itu selalu dijaga 250-nya ya. Nih, di benteng. Kalau dengan teknikal, harga sekarang bisa beli. Kalau nekat dan sabar, bisa beli. Tinggal cut loss kalau dia jebol 240. Itu toleransinya. Saya juga punya barang ya. Saya punya itu malah saat dia beli breakout ini. Saya beli buy on breakout. Dan sekarang masih floating loss. Ya hampir 1,5% ya. Tapi saya bertahan. Yang penting nggak jebol 240. Saya cut loss itu kalau jebol 240 itu aja. Kan sudah hampir 2 minggu saya jaga ya. Belum naik-naik dia. Ya udahlah biarin dulu aja. Karena menurut saya juga masih bertahan. Karena melihat ada yang jagain. Sepertinya di 244, 246 tuh. Kalau itu jebol sampai jebol 240 harusnya itu nggak dijaga lagi dan bisa turun lebih dalam. Saya biasanya akan cut loss. Seperti itu ya, semoga aja Senin atau Selasa bisa jalan. Dan breakout itu 250. Bagus kalau dia bisa breakout 250. Lanjut tuh. Minim-minim dia 260 akan uji EMA 60-nya ini. Seperti itu untuk BBKP. Langsung saja ke saham ke-6. Ada BNGA yang di hari Jumat ditutup menguat 1,34% ke harga 1130. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BNGA malah diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal akhirnya BNGA breakout juga 1100. Yang waktu itu saya bilang swing low-nya ya kemungkinan besar bisa di 1080. Dan ternyata nurut ya. 1080 ternyata dipertahankan dan dia naik lagi. Dan 2 sudah lower high, 2 higher high, dan 2 higher lower high. Ya ini uptrend targetnya kemana? 1180 sampai 1200 untuk target kenaikan BNGA. BNGA sudah terkonfirmasi pola cup and handle juga. Jadi arahnya pelan-pelan ya ke atas. Kalau nekat beli sekarang tinggal cut loss kalau dijebol. Nggak usah tunggu di 1180, jebol 1100 jual aja. Atau 1180 juga bisa ya, 5%, 6% jual aja. Targetnya 1180 sampai 1200 untuk target kenaikan BNGA. Jadi risk rewardnya 1:1 lah. Kalau Bapak Ibu kemarin belinya di area 1080, 1100 ya itu bagus. Tapi masih bisa nggak sekarang? Ya siapa tahu dikasih merah sedikit, Senin nekat aja. Yang penting cut loss kalau dijebol 1080. Seperti itu untuk BNGA. Volume juga mulai meningkat signifikan. Ya harusnya lanjut lah
BNGA ini potensi memang uptrend. EMA 200-nya sudah di bawah, EMA 20 sudah cross ke atas EMA 200, EMA 20-nya juga sudah sangat tajam mengarah ke atas. Jadi ini menarik untuk BNGA, tetap peluangnya akan uptrend. Seperti itu untuk BNGA. Langsung saja ke saham ketujuh, ada PNBS yang di hari Jumat ditutup terkoreksi 1,56% ke harga 63. Kalau dilihat transaksi asing, hari Jumat net buy, tapi kalau diakumulasi selama seminggu itu net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, PNBS didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, PNGBS apakah ini menarik karena dia koreksi dengan volume kecil? Ya ini menarik. Yang penting kalau nekat beli PNBS di harga 63 karena mungkin nggak dikasih tuh ke 61, 60, nekat aja dia harus cut loss di 58, 59, jebol 60 jual karena berpotensi bisa turun lebih dalam. Kalau mau bagus karena koreksinya juga dengan volume kecil, hari Senin harusnya rebound atau Selasa maksimal harus rebound dan minimal tutup di 68. Itu menarik, apalagi bisa tutup di atas 70, itu lebih bagus dan peluangnya ke 80 ya. Ini PNBS juga masih berjuang untuk naik ke atas 65, namun terus gagal. Bahkan dari awal Maret dia gagal terus tuh lewat 65. Jadi semoga April dia bisa tutup aja minimal di 65, bisa lanjut tuh 70 sampai 80. Seperti itu untuk PNBS. Langsung saja ke saham terakhir, ada PNLF yang di hari Jumat ditutup juga terkoreksi 2,32% ke harga 168. Kalau dilihat transaksi asing hari Jumat net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, PNLF masih ada distribusi tapi kecil ya. Ada yang nampung nih broker asing ZP. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, PNLF masih konsolidasi. Kalau mau beli ya kalau besok dia merah lagi dikit ya di 166, 167 tuh area beli karena dia lagi konsolidasi di range harga supportnya 166, resistennya itu 174 ya. Dia konsolidasi di area ini. Jadi kalau mau beli ya belinya di bawah sekalian dulu. Nawar aja, siapa tahu dikasih 167, 166 pas ditarik naik kan Bapak Ibu bisa ikutan naik juga. Jadi seperti itu, ini coba berjuang untuk naik ya. Cuman konfirmasinya ya 178. Kalau dia break 178 itu baru peluang akan ada perubahan tren dari downtrend menjadi uptrend. Tapi ini dia mulai konsolidasi. Harusnya ini aman ya. Bahkan dia dari Desember 2021 konsolidasi sudah hampir 4 bulan dia konsolidasi. Semoga aja momentum sudah lebih 4 bulan dia konsolidasi. Semoga momentumnya April breakout 178 dan up trend. Kalau breakout 178 itu peluangnya bisa ke 200. Jadi seperti itu ya. Kalau nekat beli di harga sekarang yang penting cut loss saja kalau dia jebol 165. Bisa seperti itu, tapi disclaimer on. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Dan kalau Bapak Ibu yang mau coba belajar scalping, cari profit cepat hitungan menit, cuman harus disiplin dengan trading plan dan cut loss, saya akan ajarkan bagaimana cara screening sahamnya, bagaimana cara baca bid offer, bagaimana menganalisa time frame chart yang lebih kecil, dan juga yang paling penting tahu di mana titik entry dan exit untuk beli saham scalping, bandarmologi end of day, dan juga arahan ARB Hunter. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader atau isi Google Form yang ada di bio Instagram Borneo Trader, R-nya 2 di belakang. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.